Kediaman, alasannya apa? Selama ini kita Indonesia Art Movement tidak punya ruang yang representatif buat melaksanakan program-program. Kita hanya punya sebatas studio kerja. Kemarin-kemarin kita banyak melakukan kegiatan itu bekerja sama dengan teman-teman komunitas yang punya tempat atau kafe. Ini menjadi mimpi dari lama ya, karena saya melihat kota Jayapura itu ruang alternatif itu sangat kurang. Kita tidak usah bicara ruang alternatif, bicara taman budaya yang seharusnya representatif rumah bersama seniman dan budayawan, itu tidak begitu representatif sekarang buat berkesenian di sana. Takut tidak sibuk ini. Tomblok juga tetap. Oke, hari pertama pembersihan lokasi. Pembersihan lokasi kediaman. Siap. Semoga ini menjadi tempat yang tempat yang positif lah buat kita semua, dan semoga jadi berkah buat semuanya. Amin. Check this out. Yo kita bersama Mr. Daddy. Saya bayanginnya waktu balik dari Jakarta 2015, saya mikirnya akan banyak festival atau event yang lahir atau program-program yang lahir dari kesenian. Ternyata kita banyak menunggu momen setahun sekali dari event-event yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, untuk sektor swasta juga sudah jelas, sudah sering banyak dilakukan, tapi itu tidak sustain, tidak berkelanjutan dan sifatnya euforia. Tapi untuk mengedukasi sumber daya manusia dalam arti anak-anak muda di kota Jayapura itu sangat kurang. Nah, kami hadir buat menjawab itu sebenarnya. Kediaman hadir buat tempat distribusi. Menurut saya tempat distribusi baik distribusi produk tapi distribusi pengetahuan. Jadi di sini akan menjadi ruang belajar, ruang berkarya, substansinya lebih banyak ke peristiwa-peristiwa seni budaya dalam arti pertunjukan, pameran dan lain-lain. Hayya 'alas salah.
Seniman mencipta, baik karya audiovisual, foto, musik, itu sebenarnya butuh tempat namanya distribusi. Nah, ruang-ruang seperti ini adalah menjadi ruang distribusi karya-karya teman-teman. Yang kita bisa pameran, bisa jadi di sini kan ada unit bisnisnya, bisa dijual. Seperti itu. Jadi program-program itu akan hadir terus dan itu mempertajam karakter, mempertajam kreativitas seniman-seniman muda di Papua khususnya. Selama ini kita Indonesia Art Movement jujur bergerak banyak bidang, dalam arti ada film, ada seni pertunjukan, ada seni rupa, fashion dan lain-lain. Tapi menjadi fokus yang menurut saya sangat penting adalah selain bicara konteks dari permasalahan urban itu sendiri, menurut saya penting juga fokus kita ke teman-teman difabel. Kenapa difabel? Ya karena menurut saya secara pribadi saya punya misi buat putri saya. Next dia bisa berada di dua tempat, dalam arti orang-orang yang menurut tanda kutip normal dan yang secara ini berkebutuhan khusus, dia harus punya community. Nah, dan saya pikir secara umum ya Jayapura belum punya ruang untuk yang ramah buat difabel. Nah, jadi menurut saya kita sepakat dan teman-teman menjadi salah satu fokus adalah teman-teman difabel yang akan kita rangkul untuk mengaktifasi ruang di sini. Karena kota Jayapura adalah ibu kota provinsi Papua, dia harus punya ruang yang artinya
bisa menjadi tempat distribusi. Sekali lagi saya ngomongin distribusi ini karena menurut saya terlalu banyak yang mencipta karya di Jayapura, tapi ujung-ujungnya kita bingung mau nonton pameran di mana, menonton pertunjukan itu di mana. Apakah nanti saya tunggu festival setahun sekali baru saya nonton? Kan sayang. Dengan aktivasi ruang ini, otomatis seniman akan termotivasi untuk berkarya. Oh, saya bikin sesuatu, saya akan tampil di sana, saya akan pameran di sana. Walaupun tempatnya tidak sebesar atau tidak representatif di tempat-tempat lain. Ini kita lagi proses masak. Di bawah tadi ubi, keladi, sama jagung, dan di atas ini tahapan yang untuk masak sayur dan daging. Daging salah satunya adalah daging ayam. Yang saya lakukan riset-riset saya di beberapa kota-kota besar, ternyata ruang-ruang tumbuh itu bisa di dalam gang, bisa di kampung-kampung dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi semangat dan spirit kita bersama di Indonesia Art Movement untuk menghidupkan itu. Jadi saya berharap juga ke depan bukan hanya kota tapi di basis kampung, ada 10 kampung di kota Jayapura pun juga harus punya rumah atau tempat dia berkarya sama-sama, mendistribusikan karyanya sama-sama. Jadi saya mau ke kampung, misalnya ke kampung Enggro, saya tahu saya bisa nonton pameran di mana, nonton pertunjukan di mana. Begitupun kampung-kampung yang lain. Nah, harapan saya ruang-ruang itu harus tumbuh di manapun, di pelosok-pelosok daerah sampai di tanah Papua yang kita cinta ini harus ada ruang-ruang alternatif seperti ini. Biar kita tanam sama-sama, kita rawat sama-sama, dan kita akan panen sama-sama. This is a remix Leo Lay Productions. Lay music. Paling enak kalau telur rebus. Kau yang ini. Sambal boleh. Dia ayam sudah lunak, tinggal telan. Nah, dia tulang ini sudah lunak, tinggal telan saja. Sudah, orang pasti makan makanan gunung. Mudik. Mudik. Anak mantu ada nih. Itu anak mantu. Setelah tempat ini siap, kita akan coba jalan dengan beberapa program unggulan. Ada Science Day di bidang film, kita akan diskusi, kita akan workshop, kita akan bikin festival film. Terus kemudian kedua di Habit Art ada seni rupa dan fotografi. Animasi masuk di Science Day juga, dan ada namanya kita belum sepakati, tapi program fashion juga, desain produk juga masuk. Terus kemudian seni pertunjukan, yaitu I'm on stage, itu juga akan muncul. Ada musik, ada seni pertunjukan, ada teater akan muncul. Itu kita punya ruang di tanah kosong, itu kita akan aktivasi. Dan satu di Fabelove, itu yang andalan kita. Bagaimana kita merangkul saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus.